Semua tambah lagi 2.000 hektar lagi. Oh, 2.000 hektar? Iya, siap. Tapi nanti kalau ada marahi saya, Bapak beritahu dia ya. Bapak jangan marahi menteri, saya minta di sini. Aku tambah tapi dengan catatan, kalau ada yang marah-marah di medsos langsung Bapak bicara. Saya ketua kelas dari apa namanya? Kampuorong. Iya. Jadi Ketua kelas. kalau ada yang mau bicara tentang fokus, datang di rumah saya. Saya bawa di rumah. Tos. Coba. Saya senang. Ini saya baca dari tadi. Kalau tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Halo semuanya, pernah dengar kan narasi miring yang sempat viral kemarin soal proyek pertanian di Papua yang katanya ngerugiin masyarakat lokal sampai dibikin framing film Pesta Babi? Eits, buang jauh-jauh framing itu guys. Realita di lapangan justru sebaliknya. Dan video ini bakal ngebantah telak semua isu itu. Ini tidak rekayasa. Seluruh saudaraku, seluruh sebangsa setanah air, rakyat saudara kita di Papua Selatan ini yang meminta untuk bantuan cetak sawah. Bukan program dipaksakan. Bisa satu kali flight bisa untuk Ya, tapi gimana caranya? Sabtu 4 Juli 2026 kemarin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun langsung tanam padi bareng petani di Desa Waninggapkai, Merauke. Agendanya ngegas proyek raksasa 137.000 hektar lewat program cetak sawah dan optimalisasi lahan atau OPLAH. Dan catat ya, proyek ini 100% dipersembahkan buat masyarakat, khususnya putra-putri asli Papua. Nah, ada momen epik pas Pak Mentan lagi asyik dialog bareng warga. Saking bahagianya program ini jalan, salah satu perwakilan petani langsung ngucapin terima kasih sebesar-besarnya buat Presiden Prabowo dan Pak Mentan. Nggak cuma itu, antusiasme warga juga makin pecah pas mereka nekat nodong minta tambah lahan cetak sawah 2.000 hektar lagi cuy. Wah, ini sih bener-bener pukulan telak buat yang suka nyebar hoax. Suasana makin ger dan hangat waktu Pak Mentan salvok ngebacain quotes maut yang ada di baju si bapak petani. Tulisannya kocak, tapi ngena banget. Rezeki memang di tangan Tuhan. Tapi kalau kita tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Haha, relate habis kan? Ini bukti konkret kalau warga Papua itu pekerja keras dan ready totalitas jadi lumbung pangan Indonesia. Sabar ya. Jadi istri baru satu. Ini Pak Pendeta lihat kita. Jadi baru satu ya. Ada rencana enggak? tidak ada. Kasih mic supaya orang tidak fitnah. Satu tetap satu sampai liang lahat. Kecuali Tuhan mentakdirkan yang lain. Jangan ngaku. Pak Pendeta. Vibe kebahagiaan di sini tuh nyata banget. Minta traktor di ACC, minta pompa air langsung dikirim. Petani dan anak muda Papua sekarang diajak bertani pakai teknologi canggih, dari drone sampai smart tractor. Panen cuan miliaran rupiah dan kesejahteraan sekarang ada di depan mata. Penasaran kan gimana serunya tawa, canda, dan interaksi tulus mereka di lapangan? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita simak bareng cuplikan dialog dan sambutan lengkap Mentan Amran Sulaiman berikut ini. Check this out. Ini masih banyak nih. Masih ada 10 lembar. Atau mana suka bantuan atau disebut namanya satu-satu? Pilih bantuan atau disebut namanya satu-satu? Nah, kalau gitu permintaan Pak Bupati, Pak Dirut oke ya? Sini satu gudang ya? Iya, RMU lengkap. Satu gudang 3.500 ton ditambah RMU dan dryer, Pak. Oke. Jadi itulah bagusnya kalau menteri yang datang bisa putuskan di lapangan, tidak perlu kita rapatkan di Jakarta. Pak Bupati, ini usulan Pak Pangdam tadi. Dan tadi Pak Pangdam baru mendarat. Terima kasih. Wah, enak, makanannya enak. Pak Pak Kodaeral juga enak makanannya, kabin. Pak Mentan dikasih yang terbaik. Buntutnya ada nggak gudang Pak? Oh iya. Langsung saya telepon Pak Dirut, jangan datang kalau tidak bawa bantuan. Ini penting. Jadi Pak Bupati, insya Allah dibangun ini tahun ya. Bangun ini tahun.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, bantuan total untuk Papua Selatan tahun 2026, ini aku baca jangan sampai salah, 1,3 triliun. Ada seluruh bantuan tadi. Nah, kami bangga begitu datang melihat operator adalah putra daerah Kurik, Semangga. Jadi kami bangga, Pak Gubernur, inilah tujuan kita, transfer teknologi ke putra-putri terbaik daerah sini. Kemudian tadi yang menggunakan drone Pak Seli, ada Pak kepanjangannya tadi, Pak Seli. Selpius Gepse. Tadi aku dibisiki, Pak Menteri, aku sudah beli mobil karena sudah kerja di sektor pertanian dan menggunakan teknologi. Tadi menggunakan drone. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Merauke, Papua Selatan itu sejajar dengan Jepang, yang digunakan di Amerika, digunakan negara-negara lain, karena kami baru berkunjung dari sana. Jadi kemajuannya teknologinya sama. Menggunakan traktor, menggunakan drone menanam, menggunakan rice transplanter, menggunakan combine tadi, itu luar biasa. Dan kami jujur hari ini sangat bangga. Saya kelelahan, kami terbang tadi subuh. Kami terbang subuh ini non-stop keliling. Setelah mendampingi Bapak Presiden, menerima Presiden Belarus, dulu Rusia, 2 hari berturut-turut kami dampingi. Setelah dari stan langsung ke bandara terbang ke sini. Tapi hari ini lelah saya terbayar karena mendengar berita baik dari putra-putri terbaik Merauke. Ini nanti alat digunakan, dan tadi peningkatan IP. Ini bukan basa-basi. Tadi yang bercerita mereka, IP itu tingkat nasional itu 1,6, 1,7, di Merauke itu 2. Artinya 2 kali tanam 1 tahun. Tapi kalau bisa dorong jadi 3 kali. Dulu produksinya 3 ton. Sekarang sudah ada 4 ton, 5 ton, ada 6 ton, ada 7 ton. Dan ini kemajuan, ini untuk kesejahteraan masyarakat kita. Kemudian pendapatannya naik 3 kali lipat. Tadi Pak Bupati sampaikan 300%. Ini luar biasa. Ini luar biasa untuk masyarakat kita. Semua peralatan nanti adalah untuk masyarakat yang ada di sini. Kami senang yang bawa traktor tadi. Bawa traktor, saya sengaja naik ke traktor. Aku mau rasakan apa benar. Jangan-jangan baru tadi pagi diajari naik traktor. Saya katakan, kasih lurus. Kakak, kasih lurus ke depan. Lurus. Belok kiri, belok kanan. Mundur, maju. Dia lolos tes, ujian tadi. Mana ada hadir tadi. Dan yang menarik adalah, aku buka tasnya, saya buka tasnya. Ada HP. Itu iPhone berapa tadi itu? HP. Jadi, hidup Merauke. Jadi kalau saya bilang petani, langsung jawab sejahtera. Karena ke depan insya Allah itu akan lebih baik. Kami ada simpan pendampingan di sini. Jadi sudah lengkap. Mulai tanam, pembibitan, tanam, panen, semua menggunakan teknologi tinggi. Terakhir ada dryer. Tadi Pak Pangdam luar biasa. Pak Kodaeral juga luar biasa. Saya diberi kesempatan dulu. Tadi makan, ada rusa, enak banget. Beliau sudah tahu hobi saya. Ini cerdas ini, Pak Gubernur luar biasa cerdasnya. Ini mentan, ini kasih rusa. Aku dikasih ikan sebelah itu biasa. Banyak di Makassar itu, di Sulsel. Rusa ini langka. Jadi saya tambah 3 kali. Setelah saya senang, dibisikin telinga, Pak, mana tahu ada gudang. Ya seadanya dengan dryer. Jadi nilainya gudang 1000 rusa. Tapi itulah kecerdasan Pak Gubernur dengan Pak Bupati. Ya Pak Bupati, Bapak memang top cerdas. Dan itu cara-caranya. Kita ini kolaborasi. Kita saling membesarkan.
Jangan saling menghujat. Nggak ada orang berhasil itu saling menghujat. Nggak ada. Saya tidak temukan. Orang berhasil adalah gandengan tangan. Kita baku pelihara, tumbuh bersama. Setuju? Setuju. Nah, kalau aku mengatakan, saya mengatakan bertani, langsung jawab sejahtera. Bertani. Bertani. Masih mau naik sedikit. Itu baru 10% tambahan. Ini nanti benih. Benih, tolong ya. Benih ini ada bantuan dari pangan ya. Bisa ya? Tak beri bantuan di sini ya. Semua yang tanam. Sekarang kita sediakan 40 ton, Bapak. 40 ton. Tambah lagi. Enggak, saya dengar dulu suaranya baru tambah. Ini uang rakyat, kami hanya pembantu Bapak Ibu. Kami ini orang Papua. Om saya, tante saya, kakek saya ada di Merauke, ada di Sorong, menyebar. Kita ini kolaborasi, kita saling membantu. Tahu Bapak Ibu, mau lihat bukti bahwa kita harus saling membantu. Tidak ada orang meninggal bisa jalan ke kuburan, gali kuburan sendiri dan dia kubur dirinya. Benar? Kita butuh kolaborasi. Ya. Bertani. 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 Pak Bupati pintar. Belum kita minta masakannya enak. Ini masakan, saya ingat masakan nenek saya. Enak banget. Pak Gubernur pasti tahu, Pak Bupati tahu. Begitu saya makan, seakan saya berada di kampung halaman. Kami juga di puncak gunung dulu. Sini yang satu, 3, 4 tempat sini semua. Sabar ya, sabar. Karena kamu tadi sudah beli mobil, yang ketawa itu jangan disimpan di hati. Siap. Itu artinya Anda dicurigai, tapi jangan. Berbuat baik saja. Kami juga difitnah, dihina, enggak. Kami tetap maju demi rakyat Indonesia, demi rakyat Papua Selatan. Jadi sabar ya. Jadi istri baru satu. Ini Pak Pendeta lihat kita. Jadi baru satu ya. Ada rencana enggak? Tidak ada. Kasih mic supaya orang tidak fitnah. Satu tetap satu sampai liang lahat. Kecuali Tuhan takdirkan yang lain. Jangan ngaku. Pak Pendeta. Jadi satu tetap satu. Kecuali takdir berkata lain. Begitu ya. Tos. Bapak sudah punya juga? Sudah. Bapak sudah? Baru calon. Inilah orang beruntung calon Anda. Dari sini juga, ada di sini hadir. Tidak hadir ya. Mestinya tunjukkan ada di sini. Foto sama saya, salamnya Pak Menteri, dipercepat. Sudah bisa gunakan drone? Sudah? Sudah. Pendapatan sudah bagus? Meningkat? Ada sawah nggak? Siapa? Ada berapa hektar? Kalau kita di sana kurang lebih ada 50 hektar. Udah deh. Ini kaya raya lebih. Itu Pak kalau 50, sini saya tak kali-kalikan. Ada kalkulator nggak? Ini saya tak kali-kalikan pendapatannya supaya calon istrinya berbunga-bunga kalau dia lihat ini kamera. 50 hektar. Kalau 50 hektar itu karena sudah 2 kali tanam nggak apa-apa. Produksinya 5 ton berarti 10 ton. 10 ton kali 50 berarti 500 ton. 500 ton dikali 6.500.000. 6.500.000 berarti 300-an. 325 juta pendapatannya Bapak per 3 bulan. enggak, dia per tahun. Bagi 12. 300 juta bagi 12 27. Tahu Bapak gajinya menteri? Coba tanya, berapa gajinya Pak Menteri? Capek sekali kerja. Coba tanya saya. Berapa gajinya? 19 juta. Bapak 20 juta. Jadi jangan lagi jadi pegawai ya. Jangan. Istrinya pegawai atau bukan? Calon istrinya? Masih kuliah. Apalagi bantuan sudah benar, ada pengiringan, apalagi bantuan. Ada yang mau bertanya enggak? Apa mau ditanya lagi? Sudah banyak bantuan, enggak ada lagi ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya banggakan.
Nanti ini kita kembangkan, tolong Pak Gubernur, aku minta tolong 100.000 hektar ini sekarang pendapatannya kurang lebih mungkin berapa sekarang? 1 triliun ya, 1,3 triliun. 1,6 triliun pendapatannya ini tahun. Kalau ini dijaga dengan baik, saya hitung bisa 13 triliun nanti pendapatannya. Tapi syaratnya 3 kali tanam, kemudian produksinya 7 ton. Sekarang ada metode baru bisa 10 ton. Tapi udah 7 ton saja. Itu bisa menghasilkan 13 triliun per tahun. Ini tujuan pemerintah. Juga ada kelapa. Kemudian daerah saudara kita Papua Pegunungan kemarin, kemudian Papua Tengah minta ubi dan cangkul. Baik, pokoknya apa yang diminta, apa kesukaan mereka saudara-saudara kita. Ya, insya Allah 100.000 ini Pak Dirjen dikawal teknologinya. Setelah dia sudah ketagihan dolar 27 juta per bulan, saya yakin tidak disuruh tanam sendiri. Baru kita bergeser lagi tempat lain. Tapi 100.000 ini harus dikawal. Pak Dandim, aku titip Pak Dandim ya. Aku titip Pak Dandim, Pak Aster. Izin, ikut di Kementan izin. Oh, Kementan. Kementan, siap. Mengawasi di mana? Siap. Siap. Udah Pak. Siap. Ngerti Pak ya? Siap. Perbaiki di sini. Siap. Kita tumbuh bersama, kolaborasi. Tolong kawal ini 100.000 hektar, ditanami dengan baik dan prioritaskan saudara-saudara kita yang tinggal di sini. Ini saya ulangi lagi, 100.000 ini milik Bapak Ibu. Traktor ini milik Bapak Ibu. Semua alat yang kami kirim milik Bapak Ibu. Tidak ada di sini milik BUMN kecuali gudangnya yang kita siapkan. Itu nanti kalau Bapak produksi langsung dibeli. Dibeli menguntungkan, nggak boleh di bawah 6.500. Itu perintah Bapak Presiden. Itu perintah Bapak Presiden. Jadi slogan kita bertani, Bapak jawab sejahtera. Bertani, sejahtera. Bertani, sejahtera. Ya sudah bolehlah bantuan ditambah. Sekarang Om Solar buat petani. apa? Om Solar buat petani. SPBU. Oh, oke. Ada hadir dari Pertamina? Kenapa agak susah? Nanti Pak Dirjen langsung koordinasi, laporkan sebentar ya, sampaikan. Ini mumpul lagi bersemangat saudara kita. Tapi saya bahagia karena Bapak kesulitan solar. Artinya Bapak ini mau kerja keras. Kalau dulu dikirim solar tidak dipakai. Nah, sekarang kekurangan solar. Saya bangga dengan kekurangan itu. Berarti Bapak mau kerja keras. Oke? Ada yang mau bertanya? Jangan dulu yang biar naik tangannya saja. A1, A2 sini, kakak. A3 sini. Sini. Pak Dirjen, tolong ditelepon sekarang ke Pertamina. Cari nomor teleponnya, telepon. Sini kakak. Ya, sini. Apa yang ditanyakan kakak? Saya lihat. Maju kakak ya. Ini kecil tulisannya, jadi kacamata saya cari. Mana kacamata? Oh, ada. Sini kakak. Siapa namanya? Pascal Gepsi. Pak Pascal Gepsi. Pascal Gepsi. Oh, Gepsi semua. Oke. Yang terhormat Menteri Pertanian yang baik hati. 1, TR2 butuh pompa air. Besar kecil. Combine saudara tadi, pupuk.
Obat-obatan, pintu air, jalan tani belum ada ya? Satani ada? Tujuannya itu apa? Hah? Tujuannya itu jalan usaha yang kurang. Jalan Satani, pompa. Yang jalan Satani gimana? Ini Pak Pertamina Pak. Pertamina dari mana? Dari Merauke Pak. Merauke. Halo, Pak Samuel. Pagi Dinda, minta tolong ya, petani lagi senang. Minta tolong tuh petani lagi senang nih tanam. Tolong dikasih kesempatan untuk solar untuk traktornya ya. Ini program PSN kita, program strategis ya. Oke, makasih Dinda ya. Beritahu yang SPB. Oke, makasih Dinda. Lapor ke atas saja. Yuk. Kami tidak lanjut. Jadi orang Pertamina bagus, langsung siap dilaksanakan. Sudah pompa jalan usaha tani. Oke, saya sudah baca. Ini sama pertanyaannya. Jalannya apa? Langsung saja. Izin Bapak. Ada tambahan dari sini enggak? Perlu kami sampaikan Bapak ini keluhan dan pesan kami. Apa tuh? Jadi, jalan usaha tani ini menjadi aktor penting untuk bagaimana caranya hasil pertanian ini bisa dikeluarkan. Oke. Terus yang kedua, bos kafir sama jembatan. Apa? Bos kafir sama jembatan ini salah satu karena sehingga gorong-gorong sama bos kafir bisa benar-benar air yang baik sehingga hasil pertanian ini intinya itu pada air. Pertanyaanku, senang nggak dengan program ini? Senang Bapak. Senang betul. Sangat betul Bapak. Tidak ada yang beritahu bahwa pura-pura senang. Tidak Bapak. Betul senang. Oke. Nanti saya diskusi Pak Gubernur. Kalau jalan usaha tani gimana? Ada? Udah atur. Pokoknya bila perlu diriku pun saya serahkan demi Merauke. Oke. Ya, silakan. Satu-satu ya. Minta apa kakak? Minta apa? Kami dari BP Orsa dan Kampung Bokeh mengusulkan gorong-gorong pintu air. Ya, karena air garam berapa masuk di kampung. Mana BWS mana? BWS. Kami minta pintu air. Kakak siapa namanya? Bapak Ilyas Amemgoye. Pak Ilyas. Amemgoye. Pintu air. Itu enaknya kalau menteri datang. Selesaikan pintu air. Salaman di sana. Oke. Ini. Minta apa? Saya salam dulu Pak. Oh, salam. Bisa peluk ya? Minta apa, kakak? Baik, terima kasih. Saya mengucap terima kasih kepada Tuhan bahwa impian saya sudah tercapai hari ini. Dan saya terima kasih untuk Bapak Menteri dan Bapak Presiden, Prabowo, semua baik semua. Saya dengar di media katanya Bapak ketua kelas. Bapak sudah lakukan, saya juga ketua kelas dari Kampung Urung. Oh. Saya masih mau tambah lagi 2.000 hektar lagi, Pak. Oh, 2.000 hektar? Iya, siap. Tapi nanti kalau ada marahi saya, Bapak beritahu dia ya. Bapak jangan marahi menteri, saya minta di sini. Aku tambah tapi dengan catatan, kalau ada yang marah-marah di medsos, langsung Bapak bicara. Saya ketua kelas dari apa namanya? Kampung Urung. Kampung Urung. Ya. Jadi kalau ada yang mau bicara tentang pohon bus, datang di rumah saya. Saya 24 jam di rumah. Tos. Coba. Saya senang. Ini saya baca dari tadi. Kalau tidur terus, Tuhan pun Angkat tangan. angkat tangan. Jadi ulangi. Jadi Anda Tuhan pun angkat. Ini bagus. Ini tolong difoto kamera. Dan saya baca ya. Saya ulangi. Kalau tidur terus, Tuhan belum seragam. Ini bantuan turun. Ini minta ya. Ini tidak rekayasa.
seluruh saudaraku, seluruh sebangsa setanah air, rakyat saudara kita di Papua Selatan ini yang meminta untuk bantuan cetak sawah. Bukan program dipaksakan. Kenapa? Empowering. Kita berdayakan. Itu milik rakyat semua. Yang dicetak ini milik Bapak semua. Tidak ada punya pemerintah. Kita ingin masyarakat tani sejahtera seluruh Indonesia. Kita ulangi ya. Saya ulangi, kalau saya bilang kalau tidur terus, you jawab Tuhan pun angkat tangan. Ini tulisannya ya. Saya balik boleh kah? Balik. Oh, ada nggak? Ini balik agak jauh dikit, agak jauh, maju. Ini nih, rezeki memang di tangan Tuhan. Tapi kalau kamu tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Tapi ini kan kata-kata dari pendeta ya. Dari Islam tidak akan berubah nasib kalian kalau bukan kamu yang berubah sendiri. Sama kan? Sama. Einstein, kalau Einstein lain lagi. Definisi orang gila adalah dia tidak kerja, tidur, tapi mau hasil banyak. Nah, itu orang gila. Einstein yang bilang, bukan saya. Jadi sama semua, orang asing, orang. Ini menarik. Saya masih mau baca, saya tidak belum puas. Ini rezeki memang di tangan Tuhan, tapi kalau kamu tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Pak Pendeta, ini luar biasa. Kalau dalam Islam surah ayat 11, tidak akan berubah nasibnya Merauke, Papua Selatan kalau bukan Merauke, Papua Selatan yang merubah sendiri. Itu sama. Ya, kakak beres. Itu buat program tahun depan. Kalau mau mulai tahun ini itu Pak Dirjen berdiri, selesaikan. Saya senam pendekar. Ini kata bajunya ini. Kalau ada beli satu lagi. Beli satu ya kakak. Kita ada foto nggak? Pak Menteri, saya mau minta tolong lagi, jalan yang tadi ini kalau bisa dicor tembus ke jalan sebelah urung. Jadi begini, siapa namanya? Yohanes Yanggir. Pak Yohanes, doakan saya Menteri PU, aku cor. Dan sekarang masih Menteri Pertanian, kalau Menteri aku cor. Tapi Menteri PU disuruh dulu urusi yang bendungan-bendungan dengan bencana Aceh. Jadi begitu saya Menteri PU dilantik, ini saya bangun pertama ini. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Tapi cetak sawahnya yang 2000. Iya. Pak Gubernur kalau bisa tahun depan lagi, Pak Bupati. Yang penting Pak Bupati iya, Pak Pangdam, Daerah, Bupati, Pak Sulaiman setuju. Polisi aku tanda tangan. Saya hadir adalah pelayannya Bapak, bukan saya bosnya Bapak. Kami hadir adalah melayani rakyat Indonesia. Itu pidato doa pendeta tadi. Ya, oke. Ada lagi? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat pagi. Bapak, saya ini salah satu pemilik lahan di sini sama dengan berapa hektar? Saya. Ya 1.300 hektar. Teman saya, kami khususnya dari, itu 1.000 hektar berapa orang Pak yang punya? Kami ada 5 marga di sini. 5 marga berapa orang semua 1.000 hektar itu? Ya itu 1.000 hektar itu 100 orang ada, 200? Ya 100 orang ada. 200 orang ada Bapak. 200? Oh ini calon kaya raya semua. Bapak kalau saya pensiun siapa ya kalau lewat? Jangan beginilah, Bapak sudah merokok naik mobil langsung siapa ya? Oh itu Tuhan lagi tadi tuh yang terima kasih Bapak, saya tidak tahu merokok. Terima kasih banyak sama Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri Pertanian. Ya kami di sini masih kekurangan giling padi yang kami harapkan tadi. Sudah. Ya, tadi Pak Bupati sudah minta. Tadi kami pulahan dengan apa tadi? Pula.
Oh, masih punya lahan. Masih punya lahan. Maksudnya masih mau cetak sawah. Masih mau cetak. Tapi kalau ada meraih saya di TikTok, Bapak jawab ya, janji. Jadi, Kalau beliau janji, kalau tidur terus Tuhan pun menyerah. Itu. Dan itu. Jadi iya, Ya. jadi masih minta, tidak ada yang suruh-suruh minta. Tidak. Bukan Pak Bupati suruh, Pak Dandi Pangda bukan. tidak. Bapak senang kalau dicetakkan sawah, Senang. dikasih traktor. Senang. Oke, ini semua paduan suara. Dengar Dan dulu. ada tambahan. Jadi, Pak. oke boleh. Ada tambahan lagi. Yang kedua, ya BBM untuk kami punya relokasi ini. Ya BBM. BBM. Sudah tadi telepon, ya. sudah. Apalagi? Pintu air sudah juga. Sudah, itu Ya. tadi ini berdiri. Ya, jalan juga. Pintu air. Jalan. Jalan sawah sudah juga. Ya, sudah. Ya. Tinggal jalan yang mau diaspal. Nanti Ya. Menteri PU saya. Siap, Bapak. Ya. Nah, apa lagi? Nanti dipikir lagi, nanti maju lagi. Ya, pokoknya Terima kasih. mumpung ketemu menteri, pikir permintaan. Sini kakak. Terima kasih, Bapak. Makasih. Nama saya Lucianus Gebse. Oh, Lucian. Oh, GPC semua ya. Keluarga marga GPC ya. Shalom. Shalom. Siang semua. Saya dari Kampung Kumbe, Desa Kemarin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Saya salah satu ketua BP sekaligus ketua kelompok tani kopi Ketua BP apa itu, Pak? di Belakang. Apa itu? Itu Oh, Brigade Pangan. Wah, Pangan. hebat. Brigade Pangan. Saya pikir kepala suku itu ada nama gitu. Oke. Oke. Saya mau sampaikan kepada Bapak Menteri pada saat ini yang baik, siang hari ini yang baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, berikut Bapak Menteri Pertanian. Puji Tuhan, dengan adanya bantuan tersebut, kami dari BP 8 sampai BP 7, BP 6, BP 10, kami adalah warga masyarakat asli Papua. Untuk Kumbe sendiri, cetak sawahnya kemarin 584 hektar. Iya. Terdiri dari 3 marga. Oleh karena itu, kami hadir pada saat ini, kami mohon kepada Bapak Menteri bahwa satu, jalan usaha tani, yang kedua, pintu-pintu air, Oke. ya, yang ketiga, perapian lahan ulang, karena 2025 kemarin sejak lahan itu dibuka pas terjadi banjir. Sehingga kami olah lahan itu tidak maksimal. Oke. Kalau boleh, kami mohon kepada Bapak Menteri di siang hari yang indah ini, lahan kami kalau boleh Bapak rapikan ulang. Oh ya. Karena ketika Bapak kasih bantuan kemarin 1 bulan kami pakai sudah patah-patah, yang kita lukuk kayu bukan tanah. Jadi kalau Bapak bukan tanah, yang kami olah kayu. Gitu Bapak Bupati, Bapak Oke. Gubernur. Jadi itu mohon bantuan kepada dari Bapak Menteri, mohon lahan kami di optimalkan kembali. Oke. Seperti itu yang berikut. Kami juga belum dapat seperti namek, kalau kita bilang di bahasa sini namek itu sudah ada. Namek. Oh. Seperti namek saya yang dari Nasai, Beju, Oke. kami di Kumbe juga belum dapat drone, terus gilingan padi. Oh, ada nanti. Kalau gilingan padi nanti besar satu. Kalau boleh kami dibantu dengan itu saja mungkin dari Oke, saya. makasih. Yang terakhir Bapak, kalau boleh kami ke Kumbe. Kita juga Kumbe sawah lebih 2.000 hektar. 2.000 hektar ya? Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, shalom. Name. Ini
Sudah, tapi terima kasihnya tadi ada. Cuma perlu salaman dulu. Name, nanti pengeringan ada. Ah, siapa kontraktornya itu? Memang sudah dicekok Pak, Menteri kita lanjutkan. Oh, dilanjutkan, diperbaiki kembali. Jadi kayu yang diolah, Kayu yang diolah Pak, bukan tanah. bukan tanah. Itu yang kami alami Bapak. Ini itu kalau saya dari kampung, saya dari pegunungan, itu apa adanya itu dibilang kayu yang diolah. Tapi mesti mending kalau dulu 5 tahun lalu, 10 tahun lalu kayu pun tidak ada diolah ya. Paling digergaji Bapak. Digergaji, kalau sekarang lumayan sudah diolah pakai traktor. Iya. Ya, jadi tos name. Jadi terima kasih dulu. Sekarang sudah ada kayu yang diolah traktor, sudah lumayan. Kalau dulu digergaji gini kan. Name, saya orang kampung sama-sama dari gunung. Jadi saya hafal semua. Oke. Perbaiki ya. Dilanjutkan ya. Sudah habis ya. Masih ada satu, singkat aja karena kalau hujan nih saya lihat mendung, susah terbang heli. Saya naik mobil 8 jam tuh nanti. Bisa saya kurangi tuh kalau saya naik mobil pulang berkurang semua bantuan ini karena belum saya tanda tangan. Apa name? Baik Pak. Tahu artinya name? Nama saya. Nggak, name apa itu? Namek Saudara. Ketua BP. Oke, lanjut apa diminta? Baik, mungkin yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Bapak Presiden, serta Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, yang telah mendukung kami petani Merauke. Yang selama ini kami mungkin hanya bisa tahu 1 hektar, tetapi dengan niat besar pemerintah untuk membangun negeri ini, kami, orang lain sangat berterima kasih. Mungkin Bapak, harapan saya ke depan sudah mungkin saudara disampaikan mungkin untuk gabah Pak. Kenapa? Karena selama ini juga di lapangan kami punya gabah juga hancur. Kalau lama disimpan basah, kualitasnya menurun. Nanti ada pengiringnya, ada. Yang untuk Ada. ini gabah Pak. Oke, ada nanti. Name? Siap. Indah sekali ini negara kita. Ayo kita jaga persaudaraan ini. Kita dorong kesejahteraan sehingga kita tersenyum setiap saat. Jadi kalau terima kasih itu Pak, wah. Di sini juga ada begitu. Oh, bukan di sini. Kalau di sini terima kasih apa? Thank you. Kamu kepala dinas. Kalau terima kasih kalau name Saudara. Nggak, jawabnya apa? Nggak, kalau terima kasih apa jawabnya? Untuk kami orang lain nanti Pak. Kalau terima kasih apa bahasa daerah sini? Ada mata kita memberi mata disampaikan dengan isyarat bayi zakun. Artinya itu menyangkut arti. Ini yang pintar. Kalau tidur terus Tuhan pun angkat tangan sini. Mana ada topi saya tadi? Topi saya mana tadi? Mana topi saya? Ini. Oh, Menteri. Pak siapa namanya? Menteri, itu apa Waninggap Kai itu bahasa kami. Oh, kalau terima kasih apa? Terima kasih. Bayi zakun bisa juga arti banyak. Nih. Jadi kalau terima kasih apa? Terima kasih itu Bahasa anunya. Siapa yang tahu? Apa? baik zakon. Ya, kalau saya bilang name Baisako. Name Jadi kalau you malas, Tuhan pun angkat tangan. Ini foto dulu ini ya. Bagus ya kata-katanya. Bagus sekali. Ini balik. Oh, nggak apa-apa. Satu balik badan, satu. Udah. Belum. Masih ada mau foto. Nah, nih. Satu. Nih. Ini saya jujur terharu, tersentuh. Memang itu betul.
Tidak berubah nasibmu kalau bukan kami yang bekerja keras. Nggak bisa menunggu nenek yang sudah dikubur 1000 tahun. Nggak mungkin dia bangun menasihati kalian. Ini perbanyak nih. Ini Pak Dirjen, kasihlah ini. Pokoknya kayak kalau tidur terus Tuhan. Tapi ada itu Pak Pendeta, itu benar. Kalau di Islam tidak akan berubah nasibnya suatu kaum kalau bukan dia dirinya sendiri merubah. Ini sama. Kamu tidur terus baru mau berubah nasib. Oke, ini bawa. Saya bangga dengan kata slogannya. Itu topi menteri. Simpan. Anaknya insya Allah nanti jadi konglomerat. Makasih. Oke, makasih ya foto bersama kita. Name. Apa jawabannya kalau name? Baik Zagun. Kayak ini asli enggak di sini? Ini Pak Ben mungkin lama merantau, dengar datang traktor tiba-tiba pulang. Name? Saudara. Bukan. Jawabannya name? Baik Zagun. Jangan diajari. Name? Baik Zagun. Ah, sudah pintar. Kayaknya lama merantau ya? Enggak, Pak. Di sini? Orang asli sini, Pak. Enggak, maksud saya orang asli sini, tapi jangan sampai merantau 30 tahun, dengar ada traktor mau pulang, langsung pulang cepat, ini ada pembagian. Enggak ada, Pak. Enggak ada, memang di sini. Merantau dong, sawah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak Ibu, insya Allah kita kawal 100.000. Sekarang pendapatannya 1,3 triliun. Kita tingkatkan dulu 5 triliun. Mudah-mudahan 3 tahun dia menjadi 13 triliun. Kami tim di sini akan kawal bersama Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua Anggota DPR, Ketua DPRP, kemudian polisi, TNI. Kita gandengan tangan. Kita akan berhasil, kita angkat ini tanah Papua, khususnya Papua Selatan dan Merauke, menjadi masyarakatnya sejahtera, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.